Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali kita dalam renungan harian firman Tuhan edisi hari Jumat tanggal 19 Agustus tahun 2022. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari Bapak Ibu saya ajak untuk kita bersaat teduh, berdoa memohon pertolongan Tuhan agar kita dapat dimampukan untuk mengerti dan memahami akan firman. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang ada di surga, puji syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan. Lebih-lebih atas penyertaan, pemeliharaan-Mu, bahkan berkat-Mu kepada kami. Pada saat ini kami pun bersyukur kembali boleh mendapat kesempatan bersama-sama untuk merenungkan bagian dari firman-Mu. Menyadari akan keterbatasan kami Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, enyahkanlah kuasa-kuasa kegelapan, berkati pula hamba-Mu yang memberitakannya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini sebagaimana yang ditetapkan di dalam Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, yaitu ada di dalam kitab Perjanjian Baru, tepatnya di dalam Kisah Para Rasul pasal 17 ayat yang pertama hingga yang ke-9. Dan yang menjadi tema untuk kita pada malam hari ini yaitu kuasa Injil yang mengubah hidup. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, seiring dengan berkembang dan semakin pesatnya penyebaran atau tersebarnya Injil di kawasan Tesalonika atau wilayah Makedonia, maka tentunya juga semakin berat, semakin sukar perjuangan yang dihadapi oleh para rasul, khusus Rasul Paulus dan kawan-kawan dalam memberitakan Injil. Nah, di dalam nas kita pada saat ini atau pada malam hari ini, di mana dikatakan ketika Rasul Paulus dan kawan-kawan berada di Tesalonika dan mereka dengan tekun mengajarkan, menyebarkan Injil tentang kerajaan surga, namun juga mereka menghadapi kendala-kendala yang berkenaan dengan pekerjaan mereka. Walaupun di satu sisi ada banyak orang yang sudah dimenangkan, namun di satu sisi juga tidak bisa kita pungkiri bahwa telah terjadi penolakan-penolakan yang dilakukan oleh orang-orang Tesalonika, terkhusus yang ditunggangi oleh ahli-ahli Taurat yang merasa iri atas kehadiran para rasul tersebut, sehingga membuat pamor mereka menjadi menurun. Maka akibatnya mereka dengan sengaja menghasut orang-orang Tesalonika yang pada akhirnya
terjadilah keributan antara orang Tesalonika yang menolak dengan Rasul Paulus dan kawan-kawan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Namun disitulah kita melihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja, yang tentunya yang melindungi orang-orang yang ia pakai. Ada saja orang yang mau membela, melindungi para rasul ini, Rasul Paulus dan kawan-kawan ini. Salah satunya seorang yang bernama Yason. Bagaimana ia ketika terjadi keributan, orang menuduh dia, menarik dia, menyeret dia untuk mempertanggungjawabkan karena keberaniannya mau menampung para penginjil atau para Rasul Paulus dengan kawan-kawannya. Apa yang terjadi kemudian, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus? Ketika kuasa Allah bekerja, Yason berhasil meredakan keributan tersebut, dan pada akhirnya Rasul Paulus dan kawan-kawan kembali aman. Nah, belajar dari peristiwa ini atau keadaan ini, Bapak Ibu saudara-saudara, sebagaimana yang diangkat dalam tema tadi adalah kuasa Injil yang mengubah hidup, yaitu mau berbicara tentang orang-orang yang mana ketika ia mengenal Injil, maka Injil itu mampu mengubah hidupnya. Yang nyata dalam pribadi seorang yang bernama Yason. Bagaimana ia berani pasang badan, bahkan nyawanya pun berani ia pertaruhkan demi untuk membela ajaran-ajaran daripada Injil tersebut. Nah, tentunya hal ini tidak serta-merta terjadi. Hanya orang-orang yang betul-betul menerima kuasa dari Allah yang nyata dalam pemberitaan Injil. Jadi Injil itu akan terjadi atau nyata dalam kehidupan kita ketika ada kuasa yang bekerja. Jadi setiap orang yang sudah menerima kuasa dari pemberitaan Injil itu akan mengubah mereka menjadi orang-orang yang memiliki keberanian, tidak kenal takut. Itu semua karena Allah yang bekerja memampukan setiap orang yang ia pakai untuk memberitakan Injil tersebut. Jadi intinya Bapak Ibu saudara-saudara, ketika kita mengenal Injil, ketika kita menerima kabar baik dengan tulus, dengan ikhlas, maka akan terjadi pergerakan atau kuasa Injil itu akan menggerakkan kita, yang akan membuat kita menjadi orang-orang yang berani dan memampukan kita untuk menyatakan kebenaran-kebenaran sesuai dengan berita Injil. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Belajar dari pengalaman hidup seorang yang bernama Rasul Paulus, bagaimana sebelum ia menerima Injil dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, sangat berbeda saat ia
sudah boleh ditangkap menurut istilah Rasul Paulus oleh Yesus dalam mengubah pribadi Rasul Paulus menjadi seorang yang tidak kenal takut. Tidak kenal takut di sini adalah untuk hal yang benar. Demikian juga yang kiranya terjadi dengan orang-orang percaya, lebih-lebih dengan kita. Ketika kita mengenal Injil, menerimanya, mengimaninya, maka yakin dan percayalah, kita akan diberi kuasa oleh Tuhan untuk membuat hidup kita sebagaimana yang menjadi arti Injil adalah kabar baik. Maka kita adalah orang-orang yang akan menerima kabar baik dari Injil tersebut yang akan mengubah kehidupan kita. Tuhan memberkati dan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas firman-Mu yang kami sekalian sudah mendengarkan dan diberitakan kepada kami. Materaikanlah firman itu di dalam hati kami, agar tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh tinggal dan akan kami ingat, kami renungkan. Ketika kami boleh merenungkannya, maka kami akan menemukan apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kami lakukan dan taati. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih atas penyertaan-Mu dalam hari-hari kehidupan kami yang telah Engkau percayakan untuk kami lalui. Tentunya ada banyak hal, tantangan, cobaan, dan setiap hari yang kami lalui, kami harus berjuang untuk menaklukkan berbagai hal, lebih-lebih menaklukkan diri kami, supaya senantiasa boleh hidup dalam kebenaran, bahkan dalam ketaatan yang sungguh kepada Engkau. Terima kasih untuk berkat-Mu, baik pekerjaan, melewati pekerjaan kami, dan juga hal-hal lain yang setia Engkau nyatakan dalam hidup kami. Kami juga berdoa untuk kehidupan sidang jemaat-Mu, agar mereka semakin kuat, semakin teguh, semakin tegar, semakin mandiri, semakin sabar dalam menjalani kehidupan mereka, dan yang paling penting adalah tuntun mereka dengan hikmat-Mu, agar boleh menjadi orang-orang yang bijaksana, menjalani hari-hari hidupnya sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami. Kami sampaikan, kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.